sah nggak kurban saya? Nggak sah, teman-teman. Karena apa? Kurban ada syariat dan ada waktu-waktunya. Tanggal 8 Zulhijjah tentu bukan tanggal untuk berkurban. Lalu bagaimana kalau Idul Adha berbeda tanggal 1 Zulhijjah? Katakanlah Indonesia berbeda dengan Makkah. Indonesia berbeda dengan Arab Saudi. Jadi berkurban pun ada waktunya. Hikmahnya apa, teman-teman? Allah ingin mengajarkan kita disiplin. Allah ingin memberi pelajaran kepada kita bahwa syariat ada ketentuan-ketentuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, sahabat Sindokalam yang Allah sayangi, tak terasa Idul Adha telah di depan mata kita. Nah, teman-teman, Idul Adha tahun ini semoga kita bisa ikut berkurban. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik kepada Allah. Semoga kita bisa kurban supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking semangatnya kita mau kurban nih, di tanggal 8 Zulhijjah saya langsung sembelih hewan kurban. Di tanggal 8 Zulhijjah. Supaya apa? Ketika Idul Adha di tanggal 10, kita sudah bisa makan rendang dari daging sembelihan saya. Lalu sah nggak kurban saya? Nggak sah, teman-teman. Karena apa? Kurban ada syariat dan ada waktu-waktunya. Tanggal 8 Zulhijjah tentu bukan tanggal untuk berkurban. Lalu kapan kita boleh berkurban? Dan kapan terakhir batas kurban itu? Dan insya Allah itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman, barangkali ada yang belum tahu di antara kita kapan boleh kurban dan enggaknya. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah Idul Adha adalah hari raya umat Islam. Itu bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian setelah 10 Zulhijjah itu ada yang istilahnya hari tasyrik. Hari tasyrik itu berjumlah 3 hari. Jadi Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, kita umat Islam disunahkan, sangat disunahkan untuk takbiran atau bertakwir. Kapan mulai takbiran? Dari tanggal 9 sorenya ya. Tanggal 9 Zulhijjah sore ketika maghrib masuk ke malam 10. Kemudian tanggal 11, 12, 13 sorenya terakhir takbiran. Pernah saya dapati di masjid itu takbirannya sampai jam 12 malam, jam 1 malam, Masya Allah. Semangat banget ya cari pahala. Tapi ketika dilihat, kok di masjidnya gak ada orang? Oh, ternyata flash disk lagi dicolok. Jadi yang masuk surganya flash disk bukan manusia. Masya Allah. Jangan ya teman-teman. Usahakan takbiran itu adalah orang, bukan rekaman atau flash disk yang kita pasang di masjid. Kemudian, untuk menentukan Idul Adha itu kapan? Tentu sebenarnya menentukan Idul Adha hari hanya itu tidak serumit Idul Fitri. Idul Fitri kan kita harus lihat hilal di hari sebelumnya, apakah terlihat. Kalau nggak terlihat kita genapkan puasanya 30 hari baru masuk Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha itu sudah jelas tanggal 10 Zulhijjah. Jadi tanggal 9, tanggal 8 itu kita nggak perlu ru'yat hilal atau hisab lagi. Tanggal 10 Zulhijjah sudah pasti menjadi hari raya Idul Adha. Tetapi sebenarnya hampir mirip dengan Idul Fitri, penanggalan 1 Zulhijjahnya yang juga menggunakan hilal, ru'yat hilal. Jadi ketika tanggal 29 Zulqa'dah, ya, 1 bulan sebelum Zulhijjah, yaitu bulan Zulqa'dah, tanggal 29, maka di sana pemerintah akan ru'yat hilal. Sama seperti menentukan Idul Fitri bentuknya. Ketika ru'yat hilalnya, akan dilihat apakah besok 1 Zulhijjah atau tidak terlihat.
Kalau nggak terlihat, maka Zulqa'dahnya kita genapkan menjadi 30 hari, kemudian masuk ke 1 Zulhijjah di lusanya. Maka hilal akan dilihat tanggal 29 tersebut. Katakanlah terlihat, maka besoknya 1 Zulhijjah. Tapi yang jadi pertanyaan teman-teman, kalau misalnya di Idul Fitri, fenomenanya sudah bisa kita rasakan sering bahkan, antara pemerintah dan Muhammadiyah misalnya berbeda tanggal. Lalu bagaimana kalau Idul Adha berbeda tanggal 1 Zulhijjah? Katakanlah Indonesia berbeda dengan Makkah. Indonesia berbeda dengan Arab Saudi. Sedangkan Arab Saudi di tanggal 10 Zulhijjah itu adalah puncaknya haji. Seluruh umat Islam dimanapun yang berangkat haji, ya dia maka melaksanakan haji sesuai dengan tanggal Mekah yang ada di sana, tanggal Arab Saudi. Lalu bagaimana kalau misalnya Indonesia yang berbeda dengan Arab Saudi? Nah, teman-teman, ulama berbeda pendapat di sini. Tapi pada dasarnya semuanya ingin kebaikan untuk umat Islam. Sama seperti ru'yat hilal di Idul Fitri. Ada pendapat yang mengatakan kalau seandainya ru'yat hilal itu cukup pakai matla. Matla itu adalah ru'yat berdasarkan daerah yang sudah ditentukan. Misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i ada aturan matla itu berapa kilo. Maka ketika beda matla, sah-sah aja itu berbeda. Berbeda hari Zulhijjahnya, berbeda Idul Fitrinya. Tapi ada lagi ulama lain yang mengatakan ru'yat hilal itu berdasarkan skala global. Kenapa? Karena umat Islam sejatinya itu bersatu. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Seluruh umat Islam itu bersaudara. Mau umat Islam ada di Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Timur Tengah, bahkan Amerika, semuanya bersatu. Nah, maksud dari ru'yat global adalah ketika di Amerika, umat Islam di Amerika melihat ru'yat, maka sejatinya kesaksian dia berlaku untuk semua umat Islam. Itu pendapat ru'yat global. Tapi pendapat ru'yat yang lokal berpendapat, oh zaman dulu tidak sejanggih sekarang. Kalau misalnya ada umat Islam di Malaysia melihat hilal, tapi umat Islam Indonesia tidak melihat, bagaimana komunikasinya waktu itu? Kalau seandainya umat Islam Malaysia harus naik kapal, ya tentu udah berapa hari dia makan waktu. Maka Imam Syafi'i berpendapat boleh ru'yat berdasarkan kawasan daerah sehingga rentan terjadi perbedaan hari dalam menentukannya. Nah, pada ala kulli hal teman-teman semuanya ingin kebaikan. Tapi memang ada satu catatan khusus nih untuk Idul Adha yang berbeda dengan Idul Fitri. Kenapa? Kalau Idul Fitri perayaannya tidak ada terkait pada ibadah apapun. Sedangkan Idul Adha ada satu kaitan ibadah yang disebut dengan haji. Lalu bagaimana seandainya Mekah sudah melaksanakan haji, di Indonesia malah belum? Nah, makanya teman-teman, pendapat yang kuat sebenarnya untuk Idul Adha adalah kita mengikuti Arab Saudi. Karena umat Islam di Indonesia, umat Islamnya yang haji terikat dengan ibadah haji di sana. Tapi sah-sah saja kalau ternyata berbeda pendapat, menggunakan matla sesuai dengan penjelasan Imam Syafi'i. Nah, maka ditentukanlah 1 Zulhijjahnya dan kita sudah tahu kapan 10 Zulhijjah, kapan tasyrik 3 hari. Nah, 10 Zulhijjah dan 3 tasyrik inilah kita boleh berkurban. Atau kita berkurban sah kalau kita kurban di hari ini. Ketika tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, kita bertakbir, langsung ke tempat pemotongan sapi. Langsung kita sembelih dengan niat kurban atas nama fulan, kambing atas nama fulan bin fulan. Oh, di hari tanggal 10, qadarullah saya belum kurban, belum ada uangnya. Saya berdoa, ya Allah semoga besok bisa kurban. Tanggal 11, masih boleh? Masih boleh. Belum dapat tanggal 11, tanggal 12, semoga ada uangnya buat kurban. Masih boleh. Kemudian di tanggal 13, sampai sorenya, asar pun masih boleh berkurban. Tapi kalau sudah tanggal 13-nya masuk maghrib, maka ibadah kurban sudah selesai. Lalu bagaimana kalau dia masih pengen memotong kambing?
di malamnya atau besoknya tanggal 14, itu terhitung sebagai sedekah. Tidak sia-sia. Karena semua ibadah yang dilakukan karena Allah pasti berpahala. Cuma karena batas kurbannya sudah lewat, ibadahnya disebut dengan sedekah, bukan ibadah kurban. Gitu teman-teman. Jadi berkurban pun ada waktunya. Hikmahnya apa teman-teman? Allah ingin mengajarkan kita disiplin. Allah ingin memberi pelajaran kepada kita bahwa syariat ada ketentuan-ketentuannya, ada waktunya. Kita harus on time dalam melaksanakan ibadah dan syariat yang sudah Allah tetapkan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.